Video kali ini, gue akan menjelaskan tentang konsep yang selama ini banyak orang kelas menengah itu nggak peduli. Mereka sibuk untuk konsumtif, sibuk untuk bekerja keras, lalu sibuk untuk ngeluh-ngeluh. Tapi mereka lupa bahwa ada hal lebih penting yang mereka harus persiapkan dari sekarang. Yaitu apa? Dana pensiun kalian. Dan di video kali ini gue akan ngejelasin gimana cara kalian ngitung dana pensiun kalian. Dan gimana caranya kalian juga bisa mulai mempersiapkan itu dari sekarang. Supaya ketika malapetakannya datang, kalian tetap bisa survive dan hidup nyaman. Langsung kita masuk ke dalam videonya. Hai guys, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, gue adalah William Sudana. Gue lagi sibuk untuk membantu kalian dan membuka mata kalian. Bagaimana kalian lebih aware, kita sama-sama sebagai kaum kelas menengah mempersiapkan apa yang ada di depan mata kita. Krisis itu akan datang tanpa pandang bulu, dan buat mereka yang gak siap, mereka akan sangat mudah tergilas dan semakin menderita. Tapi yuk sama-sama kita melek dan mempersiapkan apa yang ada di depan mata kita ini dengan ilmu-ilmu yang gue bagikan saat ini juga. Gue bukan expertnya, tapi gue berbagi pengalaman gue, berbagi apa yang gue praktekkan dalam kehidupan gue sehari-hari, supaya kalian juga minimal tahu dan gak terjebak dalam iming-iming konten kreator lainnya lagi yang sibuk untuk mengajak kalian untuk cepat kaya. Gak ada yang namanya cepat kaya. Semua yang gratis itu pasti ada harganya, dan biasanya yang dijual itu adalah ketamakan dan kerakusan kalian. Tapi gue mau membuat semuanya itu grounded dan membuat kalian lebih realistis terhadap apa yang ada di depan mata kalian. Oke, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang bagaimana caranya kita aware sebagai kelas menengah. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini, kalian bisa mampir juga ke playlist yang lagi gue buat. Ini adalah playlist yang lagi gue buat, ya, kelas menengah perjuangan gitu. Ini udah tayang 2 minggu lalu. Setiap minggu akan ada video baru lagi. Jadi kalian bisa subscribe channel gue dan mulai tonton dari video 1 ke 2. Ini ada 6 jebakan maut kelas menengah yang selalu kalian lakukan secara sukarela dan tanpa kalian sadari. Ini yang membuat kalian itu nggak pernah kaya. Oke? Jadi langsung aja kita masuk ke dalam topiknya. Hari ini gue akan bahas tentang realitanya bahwa kita selalu dihadapkan dengan narasi berinvestasi di pasar modal Indonesia itu bisa menghasilkan 10-14% per tahun. Ini yang selalu kali dibahas. Tapi realitanya saat ini kalau kita mengacu ya, 10 tahun terakhir kumulatif growth-nya adalah sekitar 35%, hingga kalau dipukul rata-rata itu sekitar 3% per tahun. Bahkan kalau kita mau bandingkan ya dengan SBN yang ori itu sekitar 6% per tahun, itu bahkan pasar modal kalah perform. Sangat underperform pasar modal kita selama 10 tahun kebelakangan ini. Dibagi dengan apa? Pertama, kita bisa ngelihat dari dividen yield yang mungkin rata-rata sekitar 2%-an. Walaupun mungkin memang ada perusahaan yang memberikan dividen sekitar 4%, 5%, 6% kayak gitu. Sehingga kalau kita gabungin pertumbuhan dan dividen yield itu sekitar CAGR adalah 5-5,55% per tahun. Artinya kita mesti berpikir, ketika kita memiliki aset, kita harus bisa mendiversifikasikan di mana portfolio kita itu harus dibagi. Oke. Tapi sebelum ke arah sana, ada hal yang penting, yaitu kita mesti paham berapa sih sebenarnya angka pensiun yang kita butuhkan. Dan ini ada rumusnya guys. Dan ini harus kita sadari dari sekarang supaya kita nggak terjebak dalam iming-iming janji-janji palsu untuk cepat kaya. Karena mungkin aja angka yang kalian butuhkan itu tidak sefantastis itu, ya. Kita akan masuk ke dalam basicnya. Kita akan masuk mulai dari konsep FIRE. Mungkin kalian sering dengar orang yang membahas tentang FIRE. Ini adalah Financial Independent Retire Early. Artinya apa? Ya kita nggak lagi beban punya finansial dan kita bisa retire early. Kalau kita ngomongin soal pensiun, itu nggak akan jauh-jauh ya. Kita akan ngomongin soal berapa portfolio investasi kita. Karena pensiun artinya kita harus punya aset, kita harus punya portfolio. Maka satu faktor penting adalah portfolio kita ada berapa. Oke. Baru setelah itu kita akan ngomongin
lifestyle kita seperti apa. Karena portfolio ini akan adalah menjadi sumber uang kita, lifestyle akan menjadi sumber pengeluaran kita. Ya, jadi dari dua konsep ini kita akan mengacu berapa banyak sebenarnya uang yang nanti harus kita punya, kemudian berapa besar lifestyle yang harus kita hidupi. Ini harus tetap positif, ya, plus. Kalau minus artinya kita akan makin habis, lebih besar pasak daripada tiang. Dari sekarang nih ya, mumpung kalian masih muda, mumpung kalian masih punya uang, waktu. Kalian masih punya waktu untuk melakukan itu, ayo sama-sama kita pelajari. Ada yang disebut sebagai lean fire, ada yang disebut sebagai fat fire, ada yang disebut sebagai barista fire, bukan menjadi barista ya. Tapi ada yang disebut sebagai coast fire. Apa itu? Kita akan coba bedah satu persatu. Nah, yang disebut dengan lean fire adalah mereka yang punya portfolionya kecil tapi lifestyle-nya minimalis. Ada yang tipe nyebutnya dia adalah frugal ya. Mungkin ada tipe-tipe kaum yang sukanya frugal, santai aja gitu. Saya nggak perlu punya uang banyak-banyak, tapi lifestyle-nya minimalis. It's okay ya, nggak masalah. Artinya apa? Nanti kalian bisa tentukan sendiri berapa aset yang kalian punya, kemudian lifestyle-nya dijaga tetap minimalis. Ada yang tipenya seperti ini. Yang kedua, lifestyle-nya dijaga sama. Jadi hidup sekarang dijaga sama, portfolionya besar. Semakin lama semakin besar. Artinya apa? Ini bagus banget kayak gini. Karena aset kita selalu lebih besar dengan lifestyle yang sama. Permasalahannya adalah ketika kita punya pendapatan yang lebih besar, kecenderungan kita apa? Kita spending lebih besar. Gaya hidup ditambah, gaya hidup dinaikin, sehingga uang kita nggak pernah bertambah. Karena apa? Mau seberapa besar portfolio yang kita miliki, lifestyle-nya juga ikutin. Ini adalah kesalahan dan tipikal permasalahan utama kelas menengah. Ya, ini udah pernah gue bahas di video yang kedua ini. Kalian tonton dulu, ada 6 jebakan maut supaya kalian tidak terjebak. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam yang ketiga, tipe 3 adalah barista fire. Barista fire ini seperti disebut sebagai barista ya. Barista itu banyak orang yang menjadi barista sebagai side hustle, kerjaan part time mereka. Jadi di sini kita udah punya portfolio, lifestyle-nya kita tentukan, kita tetap bisa kita jaga, tapi kita nggak full retire, kita nggak full pensiun, kita masih semi retire. Jadi kita punya passive income, di sini kita punya passive income, tapi kita semi retire. Semi retire itu artinya apa? Kita tetap bekerja, tapi kita bisa memilih pekerjaan apa sih yang kita suka. Kalau kita nggak bekerja, apakah kita miskin? Nggak. Karena kita udah punya portfolio yang bisa menopang kehidupan kita. Tapi kita masih bisa melakukan, kita bisa milih lah, lebih selektif lah, lebih idealis lah intinya. Saya mau kerja apa, itu yang saya lakukan. Jadi apa? Kita bekerja bukan lagi karena harus, nggak. Kita bekerja karena kita mau dan kita suka. Dan mungkin ini yang lagi dilakukan sama Bang Raditya Dika ya. Dia cerita di beberapa podcastnya bahwa dia mau bikin stand up comedy itu karena dia pengen aja kayak gitu. Jadi dia memilih-milih apa yang mau dia lakukan. Kalau enggak pun lagi enggak mood ya enggak apa-apa. Ini yang menjadi privilege akhirnya. Sedangkan kita rata-rata mungkin kita bekerja karena kita harus. Kita harus bayar cicilan kita harus bayar buat makan setiap hari kayak gitu. Nah, ini adalah privilege yang mungkin bisa kita kejar. Yang terakhir adalah coast fire. Ya, coast fire ini dia. Investnya cukup, hidup dari compounding effect. Masih kerja tapi nggak perlu tambah investasi. Jadi kalau misalnya kita tarik kesimpulannya, seluruh tipe fire ini, financial independent retire early ini, stylenya banyak. Kalau kalian mau tetap kerja bisa pakai barista fire, yang cost fire juga bisa. Tapi kalau di sini nggak perlu nambah investasi lagi, di sini kita masih bisa nambah lagi, jadi happy ya kan. Di sini nggak perlu sama sekali nambah. Semua pilihan kalian. Oke? Jadi kuncinya adalah kita pilih mana sih yang paling cocok dengan kita. Kalau misalnya gue rekomendasikan yang paling cocok untuk masyarakat Indonesia itu adalah sebenarnya di sini, barista fire. Ya, ini yang paling cocok buat kita guys. Ya, buat Indonesia, kaum menengah di Indonesia. Karena apa?
Kaum menengah tuh mungkin suka mending ya kan, suka mau coba-coba hal baru kayak gitu. Kita masih bisa punya income dari passion project kita, dan ini menurut gue bagus banget dan membuat kita nggak outdated ya di era sekarang ini, dimana semua serba cepat, semua serba ngebut. Kita bisa tetap melakukan passion project kita, dan ini adalah satu hal yang bagus. Maka itu Buddy Safari bisa menjadi opsi yang menarik buat kita semua. Oke? Next gue akan bahas ke apa yang harus kita lakukan untuk menghitung ya. Kita masuk ke dalam sini, FIRE formula. FIRE formula ini simple. Annual expenses artinya pengeluaran kita setahun itu dikali 25. Kenapa dikali 25? Karena kita kenal ada yang namanya 4% rule. Ya. 4% rule ini apa artinya? Artinya dari setiap pengeluaran kita satu tahun ya kita dapat nih ya. Pengeluaran setahun itu artinya apa? Bisa mencakup papan, sandang, pangan. Biaya makan kita berapa? Biaya kita beli baju berapa? Biaya kita rumah kita berapa? Berarti biaya rumah tangga, listrik, air, apalagi iuran keamanan lingkungan. Kemudian cicilan-cicilan kita. Cicilan-cicilan itu harus juga di cover dalam pengeluaran. Biasa kalau mungkin cicilannya panjang KPR masuk ke dalam sini. Cicilan kita yang konsumtif mungkin bisa masukin ke sini juga. Walaupun ini kalian harus sadari cicilan konsumtif itu harus nggak boleh lebih dari pendapatan kita, oke? Kemudian asuransi juga menjadi perhitungan penting. Di sini kita mesti catat di sini, oke? Kemudian ada namanya pengeluaran variabel, ya pengeluaran wajib, pengeluaran variabel. Kenapa kita perlu mencatat ini? Karena sebenarnya kita mau menghitung berapa sih lifestyle yang mau kita jaga saat nanti kita pensiun. Ini menjadi hal penting. Apakah kita mau naikin lifestyle kita? Apakah kita mau jaga lifestyle kita? Apakah nanti kita mau mengubah lifestyle kita menjadi lebih wow lagi? Atau kita mau merasakan kalau begini aja kayaknya cukup, maka itu saya akan jaga. Jadi kita membuat diri kita lebih aware, sadar, dan mindful. Ya, ini adalah pengeluaran variabel yang kalian bisa adjust sendiri berdasarkan kebutuhan kalian. Ketika kita udah tahu, ya kita kan udah tahu, nanti kita akan menghitung karena dengan sifat 4% rule ini, ya dengan ini dikali 25, kita akan tahu namanya adalah safe withdrawal rate. Ya, safe withdrawal rate ini adalah persen per tahun yang bisa ditarik tanpa kita kehabisan uang seumur hidup. Ya, hubungannya apa? Nanti gue jelasin di bawah, oke? Nah di sini, inilah contohnya. Kalau misalnya pengeluaran kita per bulan adalah 5 juta. Maka kita kalikan nih. 5 ya. 5 dikali 20 dikali 12 dikali 25. Itu akan ketemu sekitar 5 kali 60 1,5 M, 1,5 miliar ya. Lalu kita tambahkan dengan 3,5% SWR. Artinya 1,71 miliar. Sama berlaku dengan nih kalau 10 juta artinya kalian butuh 3,43 miliar, 15 juta buat 15,14 miliar, 20 juta buat tuh 6,86 miliar. Apa ini? Ini adalah simpelnya angka pensiun kalian. Ya, ini kan asumsi nih, ya kan? Ini adalah angka pensiun kalian. Jadi, kalau kalian pengeluaran per bulan 5 juta, berarti kan satu tahunnya adalah 60 juta ya. Ya kan 60 juta. Ini udah dikalikan dengan kenaikan inflasi, dengan semua segala macam yang ada-ada, kira-kira segini, 3,5% ya, 1,71 miliar. Artinya kalian perlu ngumpulin uang 1,171 miliar, dan ketika ditarik 3,5% per tahun, artinya itu akan mencukupi 60 juta biaya hidup kalian. Itu yang akan terjadi guys. Oke, harapannya apa? Uang ini ditarik 3,5% per tahun, kalian tidak akan pernah kehabisan uang. Hanya yang tarik adalah 3,5%-nya aja. Ya, 3,5%-nya doang. Itu kuncinya. Gimana cara mengembangkannya? Artinya dengan aset biaya pokok kita, aset kita itu masuk ke dalam investasi. Investasinya growing, oke. Jadi asetnya akan bertumbuh. Nanti kan asetnya akan bertumbuh. Ketika asetnya bertumbuh,
maka kita tarik 3,5% atau SWR-nya, saving withdrawal rate-nya, itu akan menjadi kebutuhan biaya kita. Tanpa kita bekerja, aset kita udah bisa membiayai pengeluaran kita. Dengan asumsi pengeluaran kita dijaga, komit dengan angka yang tadi kita setujui. Logikanya seperti itu. Oke? Jadi dengan point of view seperti ini, kita jadi tahu berapa angka FIRE kita. Angka FIRE-nya akan menjadi angka pensiun kita. Artinya, kalau saat ini kita belum memiliki total aset sebanyak ini yang akan jadi tujuan keuangan kita. Ketika kita sudah memiliki tujuan keuangan, kita akan lebih sadar, kita akan lebih mindful untuk menggunakan hasil uang kita, hasil pendapatan kita, minimal kejar angka ini dulu. Banyak orang itu punya uang dipakai, dibelanjain, difoya-foya karena mereka nggak pernah tahu tujuannya apa. Ketika kita tahu, kita akan mengejar ke sana. Sama, kita mau liburan, kita naik mobil dari Jakarta ke Bandung. Anggap kita mau liburan, punya waktu liburan 10 hari. Kemudian kita mau liburan ke Bandung. Apakah ketika kita punya waktu 10 hari buat liburan itu, kita tahu nih, oh saya mau liburan di Bandung sekitar 5 hari. Perjalanan kita itu membutuhkan waktu 1 hari karena nanti saya mau liburan total di Bandungnya itu sekitar 8 hari, 1 hari untuk waktu pulang gitu ya. Dengan waktu yang ada itu, apakah kita mau, saya santai-santai karena saya punya 10 hari, saya mau menikmati perjalanan di Bandungnya, kita mau habisin 3 hari aja, 4 hari, 5 hari, sehingga nanti di Bandungnya cuma 2 hari, selebihnya buat pulang lagi. Enggak kan? Kita pasti mau maksimalkan kenyamanannya, yaitu liburan di Bandungnya gitu. Sama hal dengan apa yang kita lakukan. Kita punya pendapatan setiap bulan, kita tahu nih, kita mau pensiun umur berapa. Anggap, kalau sekarang gue umur 37, gue mau pensiun anggaplah 55 tahun gitu ya. Berarti kita mau waktu 18 tahun lagi untuk mengejar aset angka FIRE number gue. Artinya, di setiap pendapatan yang gue dapatkan itu akan gue alokasikan sebanyak mungkin untuk bisa mengejar FIRE number. Karena apa? Pada saat umur 55 tahun nanti, angka FIRE number itu harus tercapai. Sehingga saat umur 55 tahun, gue gak perlu lagi bekerja karena harus. Tapi karena gue mau bekerja karena gue mau. Karena gue memutuskan, kalau gue sendiri, gue kayaknya mau milih tipikal barista FIRE. Oke? Jadi itu adalah pilihan kita. Dengan kita tahu, kita sadar apa yang harus kita lakukan. Kenapa angkanya 3,5%? Ini angka-angka simpel aja. Satu, karena acuan dasar FIRE ini ada di Amerika. Mereka menggunakan angka 4%. Tapi kalau kita perhatikan, satu, market di Indonesia itu volatile, inflasi di Indonesia itu lebih tinggi. Maka 3,5% ini menjadi angka yang lebih konservatif untuk menjadi acuan kita di Indonesia. FIRE di Indonesia itu punya akses yang lebih mudah. Kenapa? Satu, kita lihat ya, kelas menengah di Indonesia data terbaru 2019 itu 57 juta. 2022 lihat angkanya 49, 48, 47, 46 semakin menurun angka kelas menengah di Indonesia. Kenapa? Karena behavior yang tadi, ekonomi sulit membuat kita semakin konsumtif. Tapi pun kita punya opportunity, punya kesempatan. Pertama adalah dari, ini angka yang kita jalanin ya, geographic arbitrage. Yang kita sadari adalah angka biaya hidup di Indonesia itu rendah dibandingkan mungkin di luar negeri. Di Singapura mahal sekali, di Amerika juga mahal sekali. Memang kita akuin biaya hidup di Jakarta itu mahal juga ya, nggak kalah mahal. Kalau gua hitung-hitung sebenarnya biaya hidup kita tuh nggak kalah mahal dari Singapura, nggak kalah mahal dari Tokyo, sama-sama mahal. Tapi untuk kalian yang tinggal mungkin di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa, kita masih bisa menikmati biaya hidup yang cukup rendah kayak gitu. Oleh karena itu kita bisa memanfaatkan biaya hidup yang rendah ini di luar Jawa of course untuk membantu kita mengumpulkan uang pensiun kita lebih cepat. Kalau misalnya acuan kita di lower baseline ini juga mempengaruhi dari sini. Kalau acuan UMR artinya itu kan angka rata-rata untuk orang hidup layak ya, dianggap gitu. Artinya somehow tetap pengeluaran biaya hidup kita di Indonesia itu masih cukup murah. Selama itu bukan Jakarta, oke? Ini bisa menjadi advantage kita, geografik dan lower baseline. Kita juga masih bisa punya advantage social safety net keluarga ya, di mana banyak keluarga yang bisa saling bantu juga. Tapi menurut gue yang paling keren adalah ini, bahwa sekarang ada banyak opportunity digital asset,
pekerjaan remote working, dimana kalau saat ini spending kita adalah rupiah, tapi kita bisa kok remote working dan earning misalnya USD gitu. Kemarin aja baru gue nonton satu sharing dari orang yang tinggal di Makassar di Sulawesi Tenggara, tapi dia punya project remote bahkan automation AI agency, itu klien-kliennya dari Eropa, dari Amerika kayak gitu, dan dia earning USD, tinggalnya spending rupiah. Ini sama dengan huge plus gitu. Jadi saat ini kalau kalian masih ya stuck dengan pekerjaan kalian, coba mulai upskilling, belajar dan mencari opportunity untuk kerja remote working. Karena itu bisa kalian manfaatkan di sela-sela waktu lowong kalian. Oke? Tapi at the same time tantangannya ya, kita masih berhadapan dengan tantangan. Social pressure dari keluarga, kapan punya rumah, kapan nikah, kok anaknya cuma satu, dan semua segala macam yang membuat itu nggak relevan lagi menurut gue sekarang ya. Itu seperti yang udah gue bahas di video yang di sini gitu ya. Salah satu trap yang paling besar adalah harus punya rumah, harus punya KPR. Ini menurut gue kalian bisa pikir-pikir lagi apakah itu relevan buat kalian atau enggak. Kalau enggak, nggak usah dipaksain. Kemudian literasi investasi yang rendah. Ini juga salah satu PR terbesar kita, bahwa banyak masyarakat Indonesia itu yang gampang diiming-imingi dengan return yang besar. Realitanya nggak ada yang seperti itu. Jadi kalian perlu pelajari, coba banyak upskilling, nonton, gunakan waktu kalian untuk nonton YouTube video yang mengajarkan tentang investasi gitu. Kemudian market Indonesia yang volatile dengan kondisi yang sekarang, rupiah kita tertekan, pasar modal kita juga tertekan. Ini membuat banyak investor yang kabur, bahkan takut ya, terutama investor retail. Karena literasi investasinya yang rendah, kemudian market yang volatile, membuat mereka jadi takut kehilangan uang. Jadi dengan gue rasa dengan kita bisa meningkatkan literasi investasi kita, ini bisa membantu kita ketika kita harus berhadapan dengan market yang volatile. Dengan time horizon yang panjang, kita masih finger cross bahwa market kita bagus dan iklim investasinya masih bagus. Kemudian yang paling penting adalah nggak ada sistem pensiun yang kuat. Jadi kita dipaksa untuk berpikir dan mempersiapkan rencana pensiun kita sendiri. Oleh karena itu, kenapa gue mau bantu kalian juga untuk bisa mempersiapkan rencana pensiun kalian sendiri. Last but not least, apa yang gue bagikan ini hanyalah pengalaman gue pribadi dan bagaimana gue mengaplikasikannya dalam kehidupan gue. Yang menurut gue harusnya bisa deh membantu kalian juga. Ya, hal praktis yang gue gunakan, gue menggunakan cloud untuk membantu gue menghitung satu angka FIRE gue berapa, lalu gue berikan info cost expenses bulanan gue berapa, apa aja, sehingga cloud bisa menghitung berapa expenses tahunannya dan berapa angka FIRE numbernya. Lalu gue berikan juga seluruh aset-aset yang gue miliki, berapa dana cash yang gue punya, berapa portfolio yang ada di saham, berapa portfolio yang ada di kripto, berapa portfolio yang ada di reksadana, asuransinya berapa, kemudian sumber income gue dari mana aja, itu dikalkulasikan secara komprehensif sehingga itu bisa menjadi satu strategi yang akhirnya gue pakai. Berapa uang yang harus gue tabung setiap bulannya, harus diinvestasikan ke aset mana aja, didiversifikasikannya kemana. Bahkan itu juga bisa memberikan rekomendasi kapan gue harus masuk. Contoh, gue masuk ke dalam reksadana pendapatan tetap ya, fixed income kayak gitu. Itu pun diberikan strateginya. Tunggu sampai Indonesian bond 10 tahunnya mencapai berapa persen gitu. Karena itu adalah harga termurah dan itu adalah momen yang bagus. Jadi gue bisa tahu di mana gue harus masuk dan menginvestasikan asetnya. Dan ketika selama menunggu itu, gue harus parkir duitnya kemana dulu supaya duitnya juga nggak ngendap doang di bank dan nggak bertumbuh. Waktu ini adalah hal yang paling berharga dan waktu adalah currency yang paling mahal. Karena setiap waktu yang berlalu itu membuang waktu kita untuk bisa mengejar angka FIRE kita. Oleh karena itu, di video selanjutnya gue akan membahas income streams apa aja yang bisa kita persiapkan untuk membantu kalian semua mengejar angka FIRE kalian. Stay tune di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.